I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, beradanya saya di sini, saya ingin memaparkan tentang penulisan karya ilmiah dan populer. Jadi, karya ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dapat diperoleh melalui perpustakaan dan adanya kumpulan dengan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan. Dua fungsi. Yang pertama, fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi secara umum ialah mengembangkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan dengan metode sistematis, metodologis, dan konsisten. Sedangkan fungsi secara khusus ialah hanya sebagai penjelasan, ramalan, dan pengawasan. Adapun karya tulis ilmiah merupakan suatu produk ilmiah yang hanya memuat dan mengkaji suatu masalah. Di dalam karya ilmiah juga terdapat metode penelitian, yang mana metode penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ialah olahan data atau hitung-hitungan yang berhubungan dengan matematika. Sedangkan yang kualitatif ialah menggambarkan laporan yang jelas dan logis. Tidak hanya itu, di dalam karya ilmiah juga terdapat tahapan penulisan, yang mana tahapan penulisan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada persiapan. Persiapan itu menemukan masalah dan menentukan judul. Yang kedua ada penulisan. Penulisan ini berdasarkan kerangka. Dan yang ketiga itu ada review. Review itu melihat isi paragraf dan menentukan hasil tulisannya. Dan yang terakhir ada publish. Publish ini yaitu mengirimkan percetakan dan memantau perkembangan. Pada langkah menentukan judul terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tema berdasarkan pendidikan, topik berdasarkan pembelajaran, dan judul berdasarkan metode pengaruh pembelajaran. Dan rekomendasi dalam menentukan judul ialah minat, problem, referensi, kekinian, dan objektif. Nah, di dalam karya ilmiah juga terdapat proposal, yang mana proposal ini adalah permintaan izin dalam melakukan suatu penelitian. Karya ilmiah juga didasarkan secara logika, fungsinya sebagai landasan teori dan penguat bagi penulis. Dalam proposal juga terdapat macam-macam kutipan langsung dan tidak langsung. Selain itu juga ada istilah catatan kaki, di antaranya yaitu ada ibid, offkit, dan lotkit. Dan yang terakhir dalam karya ilmiah ialah tulisan ilmiah dan populer. Penulisan populer tersendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, karya ilmiah populer yang hanya dilandaskan dengan buku motivasi, surat kabar, dan majalah. Sedangkan karya sastra populer hanya dilandaskan dengan puisi, prosa, dan naskah drama. Pada karya ilmiah juga terdapat perbedaan, yaitu karya ilmiah populer ialah karya yang hanya menggunakan bahasa sederhana dan tidak terikat aturan. Sedangkan karya ilmiah murni ialah menggunakan bahasa yang baku dan terikat dengan peraturan. Struktur dalam penulisan ilmiah populer, yang pertama ada judul, nama, pendahuluan, isi atau pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.